sekarang menyala Ibu Titin gini kan, menyala Bunda ya. Masa iya sih dengan begitu banyak saksi yang dihadirkan ini tidak membuka hati nurani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Seruakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hasil ya dari kunjungan kemarin Ibu Titin menemui Sudirman gitu ya, dimana sebelumnya kita tidak tahu kabar Sudirman itu kayak gimana. Yang berseliweran di sosial media di sana menyatakan bahwa Sudirman berada di tempat yang bagus, Sudirman diginiin, Sudirman digituin. Itu menarik untuk kita saksikan. Tapi kali ini sebetulnya Ibu Titin membawa berita yang luar biasa ya, bahwa Sudirman akan melakukan PK juga bersama yang lain gitu. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Ini dia. Alhamdulillah ya, sesuai dengan keinginan kita semua, sesuai dengan dukungan masyarakat Indonesia, pada tanggal 24 Agustus 2024 pukul 10.05 Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya siapa berdiri ke pangkuan saya, sudah menandatangani kuasa ke saya dan 115 anggota peradi. Jadi kemungkinan Sudirman akan melakukan PK bersama 115 anggota peradi sebagai kuasa hukum dan saya di dalamnya. Ya, ada nama saya di nomor 10. Alhamdulillah ya. Ada nama saya di nomor 10. Alhamdulillah Sudirman sudah kembali ke pangkuan saya, Sudirman sudah dan keluarganya sudah menyerahkan kuasa kembali ke saya dan 111 anggota peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Berarti yang sebelumnya sudah dicabut. Jadi begini ceritanya begini. Pada tanggal saya kan dapat informasi tanggal 19 Agustus 2024 kalau Sudirman sudah ada di Bancai. Tetapi di balik informasi itu saya juga punya kesedihan, keluarganya punya kesedihan karena pada tanggal 14 Agustus 2024 ada surat pernyataan yang disampaikan oleh Sudirman bahwa dia tidak mau ditengoki oleh siapapun, hanya kedua orang tuanya dan anggota dan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Artinya kakaknya sendiri nggak bisa nengokin. Nah, berdasarkan surat pernyataan itu saya tentu saja gregetan lah, maksudnya ini kok kenapa Sudirman nggak mau ketemu sama yang lain, sama kakaknya, karena yang bisa berkomunikasi dengan baik itu kakaknya, yaitu Beni Indrayana. Akhirnya saya memaksakan, walaupun sudah ada surat pernyataan yang ditulis tangan oleh Sudirman, saya memaksakan pada tanggal 22 hari Kamis tanggal 22 2024 datang ke Lapas Bancai. Kemudian sebelum masuk kan mendaftar, walaupun sudah diterima, tetapi ada salah satu karyawan lapas yang menyatakan ada surat pernyataan dari Sudirman yang tidak mau ditemui oleh siapapun kecuali kedua orang tuanya dan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Dengan argumen itu saya juga berargumen ke karyawan tersebut, Pak, Bapak yakin nggak itu permintaan Sudirman tidak mau ketemu dengan kakaknya? Kalau misalnya Bapak yakin mah enggak, tapi kalau tidak yakin saya minta tertulis dari lapas. Akhirnya dia menyatakan saya takut timbul huru hara di dalam, takut timbul keributan apa, saya bilang gitu. Kan yang mau nengokin kakaknya, Sudirman juga kenal saya bilang gitu. Akhirnya kami diperbolehkan, alhamdulillah hanya satu orang yang menyatakan itu, tapi alhamdulillah kami di pemeriksaan selanjutnya bisa masuk. Nah, ketika masuk itu ternyata apa yang kita khawatirkan, Sudirman nggak mau ketemu kakaknya itu tidak terjadi. Karena apa? Ketika kami sedang menunggu sampai selama 20 menit, Sudirman masuk ke ruang tunggu, tiba-tiba kakaknya berdiri, ibunya berdiri, bapaknya berdiri, ngerangkul Sudirman yang saat itu masih berjalan. Mereka berempat tangis-tangisan. Jadi surat pernyataan yang ditulis Sudirman bahwa dia tidak mau ketemu dengan siapapun itu ternyata tidak terbukti. Saya juga sangat bersyukur. Terus setelah mereka Jadi sebenarnya sebetulnya apa yang digembar-gemborkan oleh yang Ono tuh ya itu tidak benar gitu. Kalau tanda kutip berbohong gitu kan. Karena seperti yang disampaikan bahwa
Surat yang ditandatangani pernyataan Sudirman yang menyatakan tidak mau ketemu sama keluarganya itu merupakan tindakan yang kejam gitu kan. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk mengobati kekangenan orang itu ketika dikunjungi itu salah satu bentuk sebagai pengobatan kerinduan lah gitu. Tapi ini juga dihalangi juga oleh penjaga yang ono gitu. Ini kok semakin sangat tega sekali ya, sangat tega sekali. Di samping juga menghukum orang yang tidak bersalah gitu, mengizinkan ketemu sama keluarganya saja ini tidak diberikan. Ini sesuatu yang kejam sekali menurut saya gitu ya. Dan ini sekarang sudah kembali lagi alhamdulillah ya, sekarang menyala Ibu Titin gini kan, menyala Bunda ya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa yang paling gentor sekarang bersama dengan Pradiah yang di situ ada 115 anggota yang akan mengawasi kasus dan membela kasus ini. Yuk Pitra, apakah Anda berani sekarang? Ya, janganlah seperti itu ya, mempertemukan orang sama keluarganya kok tidak dikasih gitu. Ada apa, hati nuranimu di mana gitu kan? Tapi dengan pimpinan Pak Hoto Hasibuan di organisasi Pradi ini, mudah-mudahan sih memberikan sesuatu nuansa yang bagus lah. Dan kita harapkan bersama juga bahwa apa yang menjadi harapan bersama itu dibebaskannya 78 orang ini akan cepat tercapai gitu ya, mudah-mudahan ya. Kita lanjutin videonya. Sudirman dan kuasa hukumnya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pekan ini. Hal tersebut disampaikan Jutek Bongso, salah satu koordinator hukum Pradi yang juga menangani 6 terpidana lainnya. Bahwa PK untuk Sudirman diagendakan akan didaftarkan pada Rabu tanggal 28 Agustus 2024. Pada hari Sabtu lalu, tim hukum Pradi sudah mendapatkan kuasa dari Sudirman dan keluarganya yang diberikan kepada tim hukum Pradi untuk mengajukan PK atas terpidana Sudirman. Diketahui pemirsa, Sudirman sebelumnya ditangani oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jawa Barat. Sementara itu, untuk 6 terpidana lainnya, rencananya akan mulai sidang PK pada tanggal 4 September 2024. Kami akan upayakan mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini. Amin ya. Masa iya sih dengan begitu banyak saksi yang dihadirkan ini tidak membuka hati nurani dan tidak membuka sedikit saja tabir dari keadilan ini gitu. Ya. Semakin hari semakin ditutup, semakin hari semakin banyak juga yang menjelaskan kronologi dan mereka juga siap menjadi saksi. Apa ia akan terus disimpan gitu. Sekali lagi bahwa sebenarnya sih tidak usah khawatir lah yang di sana gitu akan diperpanjang kasus ini kalau 78 orang tidak akan, saya yakin tidak akan seperti itu. Intinya sekarang kalau yang 78 orang ini sudah bebas gitu ya, kalian mau gimana sih, kayaknya tidak ada tuntutan lagi gitu ya. Tengok saja di Peggy gitu kan, Peggy Setiawan begitu dibebaskan, tidak ada lagi kasus yang atau hal yang diungkit oleh Peggy untuk misalnya minta ganti rugi atau mengusut orang, karena kita tahu sendiri yang kemarin yang membuat Peggy masuk penjara itu adalah si Aib ya, yang logikanya adalah yang sebenarnya kalau misalnya keterangan Aib itu merupakan keterangan palsu, sejatinya Aib pasti ditangkap. Tapi kenapa sampai dengan detik ini Aib ini terus berkeliaran? Dan itu mungkin akan terjadi juga ya ketika 7 atau 8 orang akan bebas. Bagaimana Andes Ibtu R itu tidak akan dituntut ya, tidak akan dituntut. Bagaimana kemarin hakim yang menghakimi juga tidak akan dituntut ya. Pengacara yang mau, apalagi si Pitra tidak akan dituntut. Ya, jadi tidak usah khawatir lah, bebaskan aja dulu dan kalian mungkin akan mengurangi sedikit dosa lah untuk kalian gitu ya. Kita lanjutin sebetulnya ya, kemarin itu gembor-gembor diberitakan bahwa sebenarnya si Sudirman itu mohon maaf ya disiksa, di apa segala macam. Dan saya sendiri tidak percaya akan hal itu, tapi ternyata keterangan dari Bu Titin kembali ini sangat menyentuh sekali ya bagi Sudirman gitu ya, karena sempat juga katanya sama peluru karet gitu, menyedihkan. Ini ada videonya. Dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman
berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Ya, peluru karet. Iya. Di Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas Iya. besok. Sudirman cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke 8 terpidana ini termasuk Saka Tatal kan? Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Setelah ramai. Nah, itu juga terus kamu kenapa sih sakit Bu ini kan pernah ditembak Bu pakai peluru karet. Oh. Dia yang cerita. Dia yang Kita cerita. cerita. Oke. Kenapa sih Dirman nggak bisa duduk lama? Iya bukan waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak Bu pakai peluru karet. Berarti kan itu jarak dekat kalau misalnya sampai dan itu ada cepukan. Ibu langsung lihat tuh Iya kemarin. keluarganya. Tadi juga dilihat. Tadi lihat lagi, ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh bawa Oh kamera. iya, HP nggak boleh ya. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh di agak ke atas. Ada ke atas, ada cekungannya. Dia buka, dia kan Dia buka? Dia dibuka sama terus keluarga. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Ya telunjuk. Ya segini lah, kelihatan. Panjangnya ke atasnya. Segini kayaknya. Oh, panjang cekung gitu ya. Oh, panjang ada pun mungkin kurang lebih 3 cm ya. Iya. 3 sentian ya cekung ya. Nah itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya Enggak, cekung hanya aja? cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang karena kita kan nanya. Tidak ada rasa perikemanusiaannya ya. Kita lihat memang latar belakang Sudirman itu yang diceritakan oleh keluarganya begitu kok enak sekali gitu, kita gitu-gituin gitu ya. Itu sekali. Tapi dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat sebetulnya tentang apa yang didapati oleh 7 pada 8 orang ini dalam bentuk, mohon maaf ya, penyiksaan atau segala macam itu. Pembelaan dari kuasa hukum si Ono itu sangat membuat kita emosi gitu ya. Apalagi pernyataan dari si ini gitu kan, Bu Elsha gitu, sangat gregetan saya tonton ya. Ini dia videonya. Pak Rudiana kehilangan anak sayangannya ya, sudah 8 tahun. Tapi bagaimana dengan mereka yang 8 tahun kehilangan kebebasannya? Kalau ini rekayasa kasus, kalau ini perada sesat. Baik, jadi Anda memang bersikukuh bahwa ini murni kecelakaan Ya. dan pembunuhan dan pemerkosaan adalah sebuah rekayasa. Fiktif, nggak ada. Fiktif tidak ada. Tidak ada. Kalau ada yang punya bukti tunjukkan. Buktinya mana? Baik, silakan Bu Elsa. Ya, jelas ini adalah kasus pembunuhan, ya, dimana perlu kita tahu memang ada sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Alhamdulillah ya. Irwasum, Propam turun ke Polda Jabar. Di tahun 2016 Ya, itu. sudah mulai melakukan Atau baru sekarang, ya? pemeriksaan dan kemudian memang ada suatu kesalahan informasi karena pembunuh ini telah melakukan satu rekayasa seolah-olah pihaknya yang meninggal ini adalah dibuat seperti kecelakaan, helmnya dipakai dan segala rupa ya. Nah tapi helmnya nggak pecah gitu loh. Terus kemudian handphone, motornya, nah itu yang menjadi penelitian pada waktu dibilang kecelakaan langsung dimandikan dan dikubur ya. Nah tentunya setelah dari pengolahan itu di Polda Jabar ini pembunuhan kan 9 hari kemudian kan dibongkar kembali. Ya. Nah hal-hal yang misalnya tubuh itu dari visumnya itu kan sudah membengkak 9 hari. Terus dia tuh misalnya ada spermanya pun sudah membusuk dan segala rupa. Jadi karena itu tidak bisa dinyatakan demikian. Tetapi kita kan bisa lihat bahwa dari podcast ya, pertanyaan interview dari Pak Deddy Mulyadi kepada pemandi mayat terhadap almarhumah Vina,
ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan, jawabnya ini pembunuhan. Baik, ini ada dua versi yang masing-masing punya bukti dan saksi kuatnya. Iya, kalau berbicara tentang empati gitu kan, gimana sih perasaan kita kalau oke lah si Ibtu R anaknya mendapatkan itu gitu, tapi bagaimana nasib sekarang yang 78 orang seumur hidup tuh dicicak gitu ya, bagaimana itu ya? Apakah itu Anda tidak punya empati? Kalau sekali lagi berbalik kepada diri kita, si Ibtu R saja ya, satu itu ya, gimana rasanya ya? Dan sekarang ingin membalas ke yang 7 orang tidak bersalah ini ya, sangat tidak berperi kemanusiaan ya. Kita lanjutin video ya, ini wawancara dari saksi kunci kemarin. Dari keterangan beliau itu kita dapatkan fakta-fakta yang luar biasa juga gitu ya, Mega sama Widya gitu. Jadi gimana video sebentar? Ini dia. Kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarsan Kota. Tarsan Kota. Namanya Pitra Romadhon. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarsan Kota. Yang disebut Tarsan Kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Lihat aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu. Jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena pengacara adalah pekerjaan yang visum Nobel, pekerjaan yang mulia. Harus diiringi dengan itu. Sepakat saya itu. Ya, jangan asal ngomong. Apa bedanya? Mohon maaf. Apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Mohon maaf ya. Dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja. Kang, salah satu contoh yang menurut Kang Muhtar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu, yang Kang Muhtar masukkan, asal ngomong dibandingkan bukti yang Kang maksud misalnya apa? Nah, contoh. Si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Pina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Pina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasus. Mbak Widi, Mbak Mega, tahun 2016 waktu itu sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah. Sampai rumah sakit langsung UGD. Langsung. Ada situasinya bagaimana? Ada siapa saja atau langsung? Kalau saya ingat Widi sih yang ramai tuh di luarnya ya, tapi di dalamnya nggak. Tapi di dalamnya sih maksudnya nggak, si Pina tuh cuma didampingin sama perawat kalau nggak salah, cewek satu, cowok satu ya. Terus si perawatnya bilangnya udah nggak ada harapan buat hidup. Bilang kepada Mbak Widi dan Mbak Mega, orang tuanya belum ada. Saya ingat Widi belum. Kakaknya Vina, Mardiana nggak ada di situ. Justru si kakaknya si Vina ditelepon sama aku sama Mega nggak aktif nomornya. Sebentar, ini baru nih. Baru. Pada saat itu Mbak Widi dan Mbak Mega sudah berinisiatif nelpon Mariana, kakaknya Vina. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Menelpon dari rumah sakit tadi. Iya. Jadi segitu saja video sebetulnya ya. Semoga videonya bisa memberikan spirit baru untuk terus mengawal kasus ini ya. Kita harapkan sih ya sebetulnya ya, apa yang menjadi hasil dari perjuangan kita dengan dibebaskannya 78 orang itu ya, kita dapatkan gitu ya, agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kita dapatkan, kita tegakkan gitu ya. Jangan sampai keadilan sosial bagi seluruh yang punya duit, nauzubillah ya, jangan seperti itu. Jadi, tapi selalu berpesan ya, di akhir video jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Nggak nakal saja dapat masalah. Segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.